Dan setelah itu kita bisa buka. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan seksual pada anak memang jadi kasus tertinggi di KPAI. Dari awal tahun hingga Mei 2020, sudah ada beberapa kasus kekerasan seksual pada anak. Dari sisi anak sebagai korban, sudah ada 19 pengaduan kejahatan seksual online dan 136 pengaduan kekerasan seksual pemerkosaan. Sedangkan dari sisi anak sebagai pelaku, terdapat 1 pengaduan kejahatan seksual online, 12 pengaduan kekerasan seksual pemerkosaan, dan 2 pengaduan anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia. Salah satu kasus dengan skala besar pada 9 Juli 2020 adalah kasus pemerkosaan dan pedofil WNA Perancis yang telah memakan 305 korban anak. Pertanyaan pun muncul, mengapa bisa sebanyak itu dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak bisa terjadi. Mulai dari aktivitas digital anak yang tidak diperhatikan, lingkungan yang abai, kurangnya edukasi, serta kurangnya pengawasan dari orang terdekat. Pengawasannya bukan pengawasan yang seperti saya awasi begitu ya, tetapi lebih pada bagaimana ngobrol menjadi teman buat anak, apa aktivitas anak hari itu menjadi hal yang penting untuk kita dampingi. Yang ketiga saya kira soal literasi digital, karena kan bagaimanapun hari ini mereka berselancar bebas di dunia maya, baik di antara jam pelajaran maupun setelah, apalagi kalau orang tuanya bekerja. Sekolah saya kira dan guru juga penting untuk melakukan edukasi ini. Pencegahan sangat penting dilakukan, termasuk edukasi terhadap anak bahwa ia harus menjaga tubuh miliknya dan tidak semua orang boleh atau bisa menyentuhnya tanpa izin. Jadi kita bisa sampaikan gitu, ketika dirimu sudah merasa tidak nyaman itu apa sih? Tidak nyaman itu tidak enak, merasa sakit, kemudian merasa nggak aman, gitu, rasanya terancam, gitu. Apa yang bisa dilakukan? Berteriakkah gitu ya? Atau menyatakan tidak, gitu, menyatakan enggak, jangan teriak. Dan kalau tidak mungkin itu dilakukan, anak-anak bisa diajarkan untuk menyampaikan kepada orang dewasa untuk meminta bantuan. Dalam banyak kasus, sebagian keluarga berusaha menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Alasannya karena malu dan bisa membuat kehormatan keluarga tercoreng. Hal ini harus diluruskan. Jika tidak diadili, pelaku akan terus berkeliaran dan memakan korban anak lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.